Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Habir. Saya mahasiswa Fakultas Syariah, program studi Hukum Keluarga Islam. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Perdata Islam, maka di sini saya akan membahas dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama yaitu, apa alasan paling mendasar mengapa banyak masyarakat muslim menikah dengan berbeda agama, ditinjau dari pendekatan normatif, pendekatan sosiologis, dan pendekatan agama. Kemudian pertanyaan kedua, apakah penting perjanjian pernikahan itu? Langsung saja kita bahas materi yang pertama. Kita bahas dari pendekatan normatif. Melalui dasar normatif pada surah Al-Maidah ayat 5, yang menjadi persoalan adalah siapakah musyrikin dan siapakah ahli kitab. Tampaknya para ulama sangat bervariasi dan tidak ada kata sepakat ijma dalam menetapkan kedua istilah tersebut. Ada beberapa masukkan istilah ahli kitab ke dalam kategori musyrik, dan ada pula yang membedakan keduanya secara tegas. Ibnu Umar misalnya, ia menganut yang pertama, sebagaimana yang ditegaskan, saya tidak melihat syirik yang lebih berat dari perkataan wanita itu bahwa Tuhan Isa. Sedangkan seperti Syekh Mahmud Shaltut, Muhammad Abduh Rashid Ridha, dan yang sependapat dengan mereka, membedakan dengan jelas antara musyrik dan dengan ahlul kitab. Qatadah, seorang musafir dari kalangan tabi'in, sebagaimana dikutip oleh Rashid Ridha, berpendapat bahwa yang dimaksud musyrik dalam surah Al-Baqarah ayat 221 adalah penyembahan berhala pada saat Al-Quran turun. Karena itu ayat tersebut tidak tegas melarang menikah dengan orang musyrik selain bangsa Arab seperti Cina, Konghucu, Buddha, dan lain-lain. Akan tetapi, jika dilihat secara tekstual, normatif yuridis, yakni Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5, maka tidak ada perdebatan bahwa haram hukumnya nikah seorang muslimah dengan pria non-muslim, karena objek langsung dari ayat tersebut adalah wanita yang akan dinikahi oleh pria, dan hikmahnya yang terdalam adalah agar terhindar dari perzinaan dan bukan untuk nafsu mengumpulkan wanita sebagai gundik semata. Kemudian dari pendekatan sosiologis, pada dasarnya manusia membutuhkan pendamping dalam hidupnya, baik untuk menyempurnakan agamanya, berbagi cinta, kasih, melanjutkan keturunan agar tidak jatuh pada kemaksiatan. Masyarakat Indonesia yang bermacam-macam suku, ras, agama, dan lainnya, manusia diciptakan berpasang-pasangan. Dalam kultur masyarakat Indonesia, mencari pasangan ditempuh dengan jalur pernikahan karena keberagaman suku, ras, agama, dan yang ada di Indonesia. Pernikahan yang berbeda suku, bahkan pernikahan beda agama, banyak terjadi di Indonesia. Perbedaan dalam suatu pernikahan itu dianggap lumrah, namun bila berbeda dalam agama, hal itu menimbulkan permasalahan, karena dalam Undang-Undang Hukum Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dengan ketentuan pasal tersebut, bisa diartikan pernikahan dapat dikatakan sah
apabila pasangan yang hendak menikah adalah seagama atau satu kepercayaan. Misalnya agama Islam dan sesama agama Islam. Begitupun sebaliknya. Kemudian dari pendekatan agama. Pernikahan beda agama diatur dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang menerangkan larangan untuk menikahi orang musyrik sampai mereka beriman. Selain itu, di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10 terdapat adanya larangan mengembalikan wanita Islam yang hijrah dari Makkah ke Madinah kepada suami mereka di Makkah dan meneruskan hubungan rumah tangga dengan perempuan kafir. Meski secara tegas dalam Islam terdapat larangan pernikahan beda agama dalam teori, namun terdapat teori yang memunculkan adanya kesempatan untuk terjadinya pernikahan bukan satu golongan, yaitu antara umat Islam dengan wanita Ahlul Kitab. Pembolehan pernikahan dengan Ahlul Kitab ini dimuat dalam surah Al-Maidah ayat 5 tadi, yang menerangkan bahwa adanya legalisasi pernikahan dengan wanita Ahlul Kitab bagi kaum muslim. Jadi, hukum Islam melarang adanya pernikahan beda agama di Indonesia. 5 agama yang diakui memiliki peraturan tersendiri terkait dengan pernikahan beda agama. Yang pertama itu agama Kristen atau Protestan memperbolehkan pernikahan beda agama dengan menyerahkan pada hukum nasional masing-masing pengikutnya. Kemudian hukum Katolik tidak memperbolehkan pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Buddha tidak mengatur perkawinan beda agama dengan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah tempat tinggal. Sementara agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang seberapa pentingkah perjanjian dalam pernikahan itu. Baik, dalam perjanjian perkawinan kita dapat mengatur banyak hal. Yang paling lazim adalah mengenai klasifikasi harta, baik itu harta bawaan maupun harta bersama. Namun tidak hanya terbatas pada materi tentang harta itu. Perjanjian perkawinan juga dapat mengatur hak-hak lain, misalnya hak dan kewajiban dari suami istri. Apa yang tidak boleh dilakukan keduanya selama perkawinan berlangsung, bahkan sampai kepada hak asuh anak saat terjadi perceraian. Pada dasarnya perjanjian perkawinan bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak masing-masing dari suami, istri, bahkan kepentingan anak juga dapat diatur dalam perjanjian pernikahan tersebut. Akan tetapi kebanyakan masyarakat masih menganggap perjanjian perkawinan adalah sesuatu yang tabu, padahal adanya perjanjian perkawinan itu sangatlah penting dalam membangun sebuah keluarga. Kita memang tidak berharap, bahkan tidak pernah berharap untuk bercerai dengan pasangan kita. Akan tetapi kita
tidak dapat mengetahui apa yang terjadi ke depannya. Oleh karena itu, kita perlu mengantisipasi kepentingan maupun hak-hak kita dengan perjanjian perkawinan tersebut. Maka itulah sangat penting dalam perjanjian pernikahan itu. Baik, terima kasih. Itulah tadi dua materi yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.